Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam history. Selamat datang bagi yang baru bergabung dan jangan lupa like dan subscribe untuk membantu berkembangnya channel ini. Pada video kali ini kita masih membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Namun kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai agar kalian bisa memahami materi tersebut. Hal pertama yang perlu kita ketahui tentang kerajaan Mataram kuno adalah di mana lokasi kerajaan. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah dengan pusat kerajaan tersebut berada di daerah yang dinamakan dengan Medang I Bumi Mataram. Diperkirakan berada di sekitar Candi Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, dan di Yogyakarta. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-8 Masehi. Adapun sumber sejarah tentang keberadaan kerajaan ini diperoleh melalui beberapa peninggalan seperti Prasasti Canggal, Prasasti Kedu atau Balitung atau Mantiasih, Prasasti Klurak, Prasasti Kalasan, Prasasti Ratu Boko, Prasasti Nalanda, dan Carita Parahyangan. Candi-candi yang menunjukkan tentang kerajaan Mataram kuno diantaranya Candi Gedung Songo, Kompleks Candi Dieng, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Pelosan. Adapun isi dari masing-masing prasasti adalah sebagai berikut. Pertama, Prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Ukir, Desa Canggal yang berasal dari tahun 650 Saka atau 732 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang pendirian lingga di desa Kunjarakunia yang diperintahkan oleh Sanjaya. Lingga tersebut terletak di Candi Siwa atau Banon. Selain itu disebutkan Pulau Jawa kaya akan padi dan emas. Kemudian yang kedua, Prasasti Kedu atau Balitung atau Mantiasih. Diperkirakan berasal dari sekitar tahun 970 Masehi. Prasasti ini terbuat dari tembaga. Prasasti ini menyebutkan bahwa Sanjaya adalah raja pertama Mataram dengan ibu kota Medang, Pohpito, atau daerah antara Porodadi atau Probogan dengan Blora. Pembuatan prasasti ini karena Raja Dyah Balitung memberikan hadiah tanah kepada 5 orang patihnya atas jasa-jasanya. Selain itu, prasasti ini juga memuat nama Raja-Raja Mataram dari dinasti Sanjaya. Kemudian yang ketiga, Prasasti Klurak yang berasal dari tahun 782 Masehi. Prasasti tentang didirikannya sebuah bangunan suci atas perintah Raja Indra. Menurut perkiraan, bangunan suci yang dimaksud adalah Candi Sewu. Kemudian yang keempat adalah Prasasti Kalasan berasal dari tahun 778 Masehi. Prasasti ini berisi tentang seorang raja yang berhasil menunjuk Rakai Panangkaran untuk mendirikan sebuah bangunan suci bagi Dewi Tara dan sebuah wihara untuk para pendeta. Kemudian yang kelima, Prasasti Ratu Boko berasal dari tahun 856 Masehi. Prasasti ini berisi tentang kekalahan Raja Balaputra Dewa dalam perang saudara melawan kakaknya Pramodawardhani sehingga ia menyingkir ke Sriwijaya. Keenam, Prasasti Nalanda berasal dari tahun 860 Masehi. Prasasti ini berisi tentang asal-usul Raja Balaputra Dewa. Dalam prasasti ini disebutkan ia adalah putra Samaratungga. Kemudian yang ketujuh, Carita Parahyangan. Kitab ini menceritakan tentang asal-usul Raja Sanjaya. Lalu bagaimana dengan kehidupan politik kerajaan Mataram? Raja Mataram kuno di Jawa Tengah merupakan raja-raja Wangsa Sailendra. Di antara raja-raja tersebut, ada yang menganut agama Hindu dan ada pula yang menganut agama Buddha. Raja yang menganut agama Hindu antara lain Sanjaya, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, dan Rakai Garung. Sementara itu yang menganut agama Buddha antara lain Rakai Panangkaran dan Samaratungga. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Mataram kuno antara lain Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya disebut sebagai raja pertama Mataram kuno. Pada Prasasti Canggal disebutkan bahwa pada masa sebelumnya sebetulnya antara Mataram kuno dipimpin oleh Raja Sana, namun ia gugur oleh serangan musuh dan menyebabkan kerajaan kacau balau. Raja Sana tidak memiliki keturunan sehingga dipilihlah Sanjaya sebagai pemiliknya. Ia adalah anak dari Sanaha. Setelah Sanjaya menjadi raja, ia membangun ibu kota dengan istana yang baru. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui pula Sanjaya menganut agama Hindu.
Terbukti dengan pembangunan candi untuk pemujaan lingga kerajaan. Pada masa pemerintahannya, keadaan kerajaan aman dan tentram karena Sanjaya memerintah dengan sangat adil serta bijaksana. Sanjaya meninggal kira-kira pada abad ke-8 akibat sakit. Kemudian Sri Maharaja Rakai Panangkaran merupakan anak Sanjaya. Berbeda dengan ayahnya, ia adalah seorang penganut agama Buddha. Dari sinilah timbul dua cabang wangsa Sailendra, yaitu yang menganut Hindu dan yang menganut Buddha. Pada masa pemerintahannya, ia memindahkan pusat kerajaannya ke timur, mungkin di sekitar Sragen atau di daerah Purwodadi, Grobogan. Ia memerintah cukup lama, yaitu dari tahun 750 sampai 792 Masehi. Kemudian Samaratungga. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Kedua kakak beradik ini merupakan saudara yang berbeda ibu. Pramodawardhani merupakan putri mahkota, sedangkan Balaputra Dewa anak Tara Permaisuri yang lain yang berasal dari Sriwijaya. Pada masa pemerintahan Samaratungga terjadi perkawinan antar keluarga. Pramodawardhani sebagai putri kerajaan dinikahkan dengan Rakai Pikatan, anak Rakai Panapan yang masih menganut agama Hindu. Kemudian Rakai Pikatan merupakan pengganti Samaratungga. Pada masa pemerintahannya pernah terjadi perebutan kekuasaan antara dirinya dengan Balaputra Dewa. Balaputra Dewa terdesak lalu pergi ke Sriwijaya. Kemudian Rakai Kayuwangi atau Dyah Lokapala merupakan anak Rakai Pikatan. Ia memerintah dari tahun 856 sampai 883 Masehi. Raja-raja Mataram kuno lainnya antara lain Rakai Watumalang, Dyah Balitung, dan Rakai Sumba Dyah Wawa. Pada masa pemerintahan Rakai Sumba, Gunung Merapi meletus dengan dahsyatnya sehingga rakyatnya menganggap sebagai pralaya atau kiamat. Peristiwa ini telah mengakhiri pemerintahan Mataram kuno di Jawa Tengah. Berikutnya kehidupan budaya. Meskipun masyarakat Mataram kuno memiliki dua kepercayaan yang berbeda, yaitu Hindu dan Buddha, tetapi masyarakatnya tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Sikap itu dibuktikan ketika mereka bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Masyarakat Hindu yang sebenarnya tidak ada kepentingan dalam membangun Candi Borobudur, tetapi karena sikap toleransi dan gotong royong yang telah mendarah daging, mereka juga ikut serta membantu pembangunan tersebut. Hal itulah yang harus kita contoh dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kehidupan ekonomi Kerajaan Mataram, rakyat menggantungkan kehidupannya pada hasil pertanian. Itu karena daerahnya sangat subur. Nah, demikianlah tentang Kerajaan Mataram. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti serta bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam history.